Berhenti. Lepaskan aku. Siapa kukira? Ternyata musuh bebuyutan. Sejak kapan kamu punya kebiasaan mengintip pria mandi? Aku. Siapa yang mengintip kamu mandi? Basa-basi lagi. Ah. Aku Qiwan Feng bersumpah. Kalau aku mengintip kamu mandi, aku akan disambar petir 5 kali. Kamu. Aduh. Qiwan Feng. Qiwan Feng, jangan pura-pura. Qiwan Feng. Nona Pan, Nyonya sudah tidak bernafas. Kerja bagus. Haha, sekarang Nona Pan pasti bisa jadi istri utama sang jenderal. Pintar juga kamu bicara. Aku tidak akan sembarangan bersumpah lagi, sambaran petir ini. Sangat menyedihkan. Hei Bai Wuchang, ini bawa aku kemana? Mengpo, kamu menipuku minum sup Mengpo. Sudahlah. Tapi supmu juga beracun. Lihatlah wajahku penuh jerawat ini. Jerawat? Aduh, anakku, kamu adalah yang pertama dalam ribuan tahun yang alergi minum sup mengpoku. Aku tidak peduli kalau hari ini tidak mengembalikanku ke dunia. Aku akan hancurkan neraka ini. Jenggon. Aduh, anakku. Bagaimana kalau begini? Kami antarkan kamu ke dunia lain untuk hidup kembali. Kekuatan spiritualmu tetap utuh. Setelah 100 tahun, gunakan tubuh itu untuk kembali ke posisi dewata. Bagaimana? HMPH. Aku jamin di sana makanan enak ada di mana-mana. Hah. Aku tertarik. Pria tampan, banyak sekali. Ahem. Pria tampan tidak penting, yang penting aku merasa. Kita sudah kenal. Tidak perlu memperkeruh hubungan, setuju kan? Ya. Ayo. Pergi reinkarnasi. Aku benar-benar terlahir kembali di dunia yang mengagumkan kekuatan. Tubuh ini sekarang hanyalah seorang istri yang dibuang tanpa kemampuan bela diri. APA. Pergi. Laporkan pada jenderal, bilang Qiwan Feng selingkuh. Malu sekali, dia sudah gantung diri. Ini permainan apa? Cara baru main ayunan. Ah. Kamu manusia atau hantu? Ah. Tebak saja. Yendrol. Bukan, kalian lari kenapa? Nyonya, dia bangkit dari kematian. Yendrol. Nyonya, tidak baik, Nona. Jenderal, terburu-buru begitu, tidak pantas. Jenderal, cepat lihat. Qiwan Feng dan Nona Pandia. Cheng Er. Apa yang dia lakukan pada King Er? Nona. Ini pelayan pribadi pemilik tubuh asli. Nona, kamu baik-baik saja. Baik. Aku hampir mati ketakutan. Tolong aku. Ini. Dia suka main ayunan ya. Aduh, Nona, cepat turunkan dia. Jenderal akan segera datang. Kurang bicara, banyak makan buah, bagus untuk kecantikan. TAPI. Qiwan Feng. Tidak baik, Jenderal datang. Katakan, APA yang kau lakukan pada King Er? Jenderal, tolong aku.
Ah, tidak kena. Ya. Eh. Wah, Nona, dari mana ini munculnya? Qiwan Feng, rupanya selama ini aku terlalu baik padamu, kau berani menggantung King Er. Tolong aku dulu dong. Bukan begitu, Jenderal. Ini semua salah paham. Pasti bukan Nona saya yang melakukannya. Aku. Nona. Tolong. Qiwan Feng. Aduh, aku dengar. Aku cuma suruh dia main ayunan sebentar, ya. Jenderal, Nona Pan tidak bisa bertahan. Cheng Er. Jangan takut, aku segera menyelamatkanmu. King Er, kamu baik-baik saja? Batuk. Nona, menurutku Jenderal tidak begitu baik pada Pan King. Juga tidak begitu baik. Yendro. Cheng Er. Tadi aku terlalu panik, tidak sengaja melukaimu. Kamu bilang sedang main ayunan di atas. Oh. Gantung diri. Apa ini ulah si wanita jahat ini? Kakak, aku tidak akan merebut Jenderal darimu, boleh? Bisakah kamu melepaskanku? HMPH, ternyata teh hijau. Wang Pa. Kamu masih tertawa? Wangba, hahaha. Nyonya Jenderal, bagaimana bisa kamu mengejek nama bawahanmu? Jenderal, kepalaku pusing. Jaga dia, jangan biarkan dia keluar dari ruangan ini. Sayap. Wangba, dadah. Selesai, Nona, Jenderal tidak akan membiarkan kita. Tidak apa-apa. Kita hadapi apapun yang datang. Wah, Nona, kamu bisa sulap. Pergi. Ambil semua barang berharga di rumah ini. Besok, kita akan pergi dari sini. Tidak bisa, Jenderal dia. Tidak apa-apa, kita harus menaklukkan dengan kebajikan. Jenderal, Nona Pan pingsan karena dada terkena benturan keras. Minum obat dan istirahat 2 hari, akan sembuh. Kalau tendangan ini lebih keras sedikit, tulang pasti patah. Pergilah dulu beli obat. King Er, Jenderal tidak sengaja. Yendro. Chingyar Tahu. Aku akan menghadapinya. Yendro. Jangan pergi. Yendro. Aku ini kan kamu. Jadi biarlah lain hari, dendam hari ini. Jenderal pasti akan membalaskan untukmu. Jenderal. Bekas sepatu ini, kapan bisa hilang? Xiaolan Qiwan Feng. Berani-beraninya mempermainkanku. Aku tidak akan melepaskan. Melepaskanmu. Kantong kecil ini, isinya seluruh harta keluarga Jenderal. Cepat cari Nona. Musa berimu di Jalan Sempit. Ternyata Dayang Qiwan Feng. Honghua, kamu ngapain? Aduh. Cui Kuo, kenapa dorong aku? Cui Kuo, kamu tumpahkan air nonaku. Honghua. Nona, Cui Kuo tumpahkan air Anda. Bukan Nona Pan, dia sendiri yang tumpahkan. Dia. Bagus, surga ada jalan tidak kau tempuh, neraka tidak ada pintu kau masuk sendiri. Qiwan Feng, aku akan mulai dengan dayang kecilmu ini. Kenapa Cui Kuo, majikanmu liar? Kamu ikutan liar, lihat aku tidak langsung berlutut. Nona Pan, Nona memanggil hamba ada urusan. Air tanpa, hamba akan ambil lagi. Orang-orang, tangkap dia. Bukan aku. Lepaskan aku, Honghua. Tumpahkan airku, harus bagaimana?
Ambil lagi saja. Kalau begitu cepat ambil. Bukan aku yang tumpahkan, aku berani membantah. Bukan aku. Apa ini? Berikan. Ini milik nonaku. Berikan. Akhirnya selesai menerima semua ingatan tubuh ini. Tenanglah. Karena aku sudah menguasai tubuhmu, dendammu. Aku akan balaskan, adikmu. Aku juga akan membantumu mengambilnya kembali. Jangan bergerak. Cui Kuo. Berikan. Kembalikan padaku. Itu milik nonaku, Honghua. Dia hanya keras kepala, bukan tubuhnya yang keras. Orang-orang, Tianjia, Mulut ini, sudah seharusnya dipukul dengan baik. Kantong ini milik siapa? Milik nonaku, kembalikan padaku. Honghua, lanjutkan. Cari mati. Cui Kuo. Nona, maafkan aku. Cui Kuo tidak berguna. Nona, aku merasa tubuhku tidak sakit lagi. Tidak sakit. Kalau begitu, berdiri dan lihat baik-baik. Bagaimana cara melawan orang-orang yang mengganggumu? Yuan Feng, berani-beraninya kau melawan. Aku akan memberitahu jenderal. Lari? Mau lari kemana lagi? Jangan terus-terusan berbaring di tanah. Honghua, serang dia. Kau hanya perlu jahat. Dia pasti akan takut. Baik, Nona, Cui Kuo ingat. Sekali-kali tidak seharusnya. Tidak seharusnya menyentuh orangku. Cui Kuo, ambil papan itu. Dia tadi bagaimana memukulmu? Kau balas dengan cara yang sama. Yuan Feng, lepaskan Honghua, Nona. Jika kau tidak memukul, apakah setiap kali harus menunggu aku menyelamatkanmu? Cui Kuo, berani-beraninya kau. Cui Kuo, hancurkan mulutnya. Sudah diberi muka, awalnya ingin membunuhku. Kemudian ingin membunuh orang di sekitarku. Yuan Feng, kau gila ya? Gila. Aku hanya melepaskan kualitas pribadi dan menikmati hidup yang tidak bermoral. Oh. Jangan, lepaskan aku. Tidak akan, kalau berani, lawanlah. Shi Wanfeng, berani-beraninya kau melukai King Er. Nona, jenderal adalah master tingkat 5, sangat hebat. Nanti jika ada kesempatan, kau lari dulu, aku yang menahan mereka. Hei, panah itu bukan aku yang menembak, jangan fitnah ya. Qiwan Feng, kamu cari mati. Nona, hati-hati. Aduh. Yendro. Aduh, Nona, keren banget. Wozi, hari ini Nona kecil akan mengajarimu sebuah pelajaran. Di luar rumah, kita harus menaklukkan dengan kebajikan. Qiwan Feng, bukannya kamu sampah? Kok bisa main silat? Iya dong.
Aku cuma sampah. Cuma orang biasa aja. Si sampah kecil. Sampah. Ayo sini. Jenderal ini sudah mencapai level 5 Grandmaster, meskipun kamu bisa silat. Terus mau apa? Pedang, datang. Aduh. Aduh. Jenderal. Wangba Punuja. Sayap. Aduh. Aduh. Nona, bukannya kita harus menaklukkan dengan kebajikan? Iya sih. Tapi aku kurang ajar. Oh paham. Selama ini kamu pura-pura bodoh ya? Kalau begitu, seluruh kediaman jenderal akan kuhancurkan. Jenderal, tunggu. Aku menyerah. Nenek, mulai sekarang kamu adalah nenek buyutku. Pintar juga kamu. Nih, tangkap. Dunia ini terasa lebih hangat. Mungkin sudah waktunya pulang. Nona, lebih baik kita jangan pulang. Kenapa? Nona, lupa? Nona ketiga dan kakak laki-laki selalu menargetkan kita. Aduh, Siapa yang menyuruhmu menuang air sambil berdiri? Lutut di lantai. adik, aku. Aduh, Siapa yang kau panggil adik? Nona ketiga mohon kasihan. Aduh, cuiku. kau kuma pelayan berani menyuruhku? Goblok, dasar latihan pun tidak bisa. Keluarga Ki bisa punya orang lemah sepertimu? Kakak, jangan pukul kakakku. Dulu kita hampir mati dipukuli, kali ini pulang. Pasti dapat hadiah lagi. Sayang sekali si Tuan Muda Kimpat. Cuiku. Lutian Sheng memang hebat. Tapi mana yang lebih kuat, dia atau keluarga Ki? Tentu saja Lu Tiansheng. Dia Master Kelima di sini. Yang bisa mencapai level kelima bisa dihitung jari. Lalu takut apa lagi? Betul. Nona, saat pulang nanti kita harus bawa si Tuan Muda keempat keluar. Siapa bilang aku mau pergi? Ini keluarga Ki. Adalah keluarga Ki milik Yuan Feng. Nona. ITU Chi Shueman Bukan? Ayo kita intip. Pangeran, biar Suemen dorong Anda ya. Nona ketiga Ki, hamba sudah bilang tidak suka padamu. Jangan buang-buang waktu lagi. Tidak, hamba tidak mau pangeran. Sejak kecil hamba sudah suka padamu. Yukian, pergi. Baik, Yuan Yao, kau yang memaksaku. Pangeran, hamba tunggu pinanganmu. Minggir. Tiani. Nona. Itu bukan pangeran perwalian? Jangan-jangan Nona suka dia? Wozi, ambil jimat ini. Kalau bahaya, robek saja. Bisa memberimu kekuatan super. Kebal seperti baja selama 1 jam. Mungkinkah itu benar-benar Tiani? Kau mencariku? berani sekali. Oh, Pangeran, ini bukan maksudku. Wanita, Barani Baranenya kau merayu pangeran. Bibirnya lumayan lembut. Berani sekali. aku akan membunuhmu. Pangeran, sampai jumpa lagi. Aku akan membunuhmu.
Pangeran, bawahan juga akan mengejar orang ini. Aku merasa agak panas. Sepertinya wanita ini menggunakan sesuatu. Kejar dia. Bunuh dia. Sayap. Berhenti. Pandren. Lepaskan pangeranku. Lari. Kenapa tidak lari? Bodoh. Tidak sadar, aku sengaja memancingmu. Ke tempat sepi ini, Siapa sebenarnya kamu? Kau mau merebut priaku? topengnya di sini. Buka sendiri. Tingkat master kelas 3, payah sekali. Kau tahu tingkatku? Siapa sebenarnya kamu? Diberi kesempatan tidak bisa memanfaatkannya, terpaksa. Ku buat mukamu seperti babi. Oh. Kau menggunakan senjataku? Cari mati. Salju menari menjadi es. Ya. Ayo, ayo, aku benar-benar datang. Oh. Wajahku. Kau tunggu saja. Bola bumi, menari. Sepertinya ayah bajinganku meninggalkan barang bagus. Semua untuk anak-anaknya yang tidak berguna. Nona, kamu kembali. Nona, aku menyiapkan hadiah besar untukmu. Hadiah apa? Ayo, masuk dan lihat saja. Ayo. Ah, Nona, cepat masuk. Aku menyiapkan hadiah besar untukmu. Tenang, pasti suka. misterius sekali. Tiani. Ah. Tiani, kamu anjing ya? Siapapun kau, lepaskan aku. Atau, aku akan membantai 9 generasi keluargamu. Tiani. Akhirnya kau jatuh ke tanganku juga, ya? Lihatlah. Sekarang kau yang mendekatiku. Obat sialan ini. Kau yang memberi obat ini padaku? Aduh, meski aku menginginkanmu, tapi aku tak perlu memberi obat. Tapi sekarang kau yang memohon padaku. Tiani, menyerahlah. Aku bukan gadis lemah yang manja. Aku punya banyak cara dan tenaga untuk menghadapimu. Sepertinya kebahagiaan Nona harus kuperjuangkan untuknya. Aduh, siapa sih yang tega memukul sekeras ini? Ayah. Ibyo. Kalian harus membelaku. Wanita itu tak hanya memukulku sampai begini, dia juga merebut pangeran dariku. Kurang ajar. Berani-beraninya menyakiti putriku Ki Jianren. Cari mati. Ayah, biarkan aku mencari orang. Ayah hampir mencapai level 6, jangan terganggu. Cukup 1 hari, ayah akan mencapai level 6. Aku ingin dia mati. Hem, Aku pasti akan membunuhmu. bagaimana mau membunuh? Dengan kedua kakimu yang lumpuh ini? Sudah. Jangan bilang aku tak memberimu kesempatan.
Kakimu ini bukan hanya terluka, tapi juga beracun. Sepertinya ada yang ingin membahayakanmu. Aku pikir, pelayarmu tadi malam. Mei Yuqian. Hanjuran, tunggu aku. Aku harus buang air, tak bisa menahan. Setelah selesai, aku akan mencarimu. Sebentar lagi selesai. Mengirim orang dari jarak jauh. Pak Pangeran, ini. Mei Yuqian. Gajimu dipotong setahun. Aduh. Pangeran, aku benar-benar tak bisa hidup tanpa uang. Pangeran, tunggu aku. Bubur ini tidak enak. Panggil koki, ganti dengan yang bisa masak bubur. Aku tidak suka kamu pakai warna merah. Hamba akan segera ganti. Sudahlah. Lain kali ingat ya. Sudah, Sudah kenyang? kalau sudah kenyang, ayo pergi. Hari ini kita punya urusan penting. Tuan, mau kemana? Kediaman Ki. Oh iya, kalau aku tidak pulang hari ini, besok kalian cari aku. Baik. Yendro. Tuan, pergi ke kediaman Ci, tidak apa-apa kan? Bodoh kamu. Aku level 5 saja tidak bisa mengalahkannya, apalagi kepala keluarga Ki. Paling-paling juga level 5, mana mungkin lebih hebat dariku. Cepat, cepat, si nona sampah sudah kembali. Siang bolong begini, kenapa pintu rumah dikunci? Ana, Kuozi, berikan tanganmu. Nona menggenggam tanganku. Tangan Nona begitu lembut. Ini, Sepertinya, orang-orang yang lancang ini ingin meninggalkan kenangan yang tak terlupakan untuk kita. Kalau begitu, aku harus memberi mereka sesuatu. Nona, mereka sudah seperti ini. Kenapa masih mau membelikan mereka barang? Sabarlah, aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Kakiku sakit sekali. Sungguh jahat, masih mau mengganggu Nona. Sudah baik tidak membunuhmu, kamu masih berani kembali. Hei Kiku, Betapa setianya si kaki tangan ini. wanita, apa yang kau lakukan? Tentu saja, membuatmu menjadi kaki tangan yang sebenarnya. Tidak, jangan, aku tidak mau. Tidak, aku tidak mau jadi kaki tangan. Pergi. Aduh. Gagal lagi, benar-benar sampah. Apa kamu yang bergerak? Xiao Bai. Jangan bergerak, kalau bergerak lagi akan kubuat 20 lubang di tubuhmu. Xiao Bai, katakan. Qilong Dong Chong ini. Apakah Qiwan Feng mungkin bukan? Anak ayahku? Qiwan Feng ini. Bahkan tidak bisa masuk ke alam. Sampah. Ini Qilong Dong Chong. Hanya orang bodoh tingkat 1. Keduanya tentu tidak bisa dibandingkan dengan Nona dan kakak tertua. Betul, aku sudah masuk alam tingkat 3, kakakku tingkat 4. Mereka berdua sampah tidak akan pernah bisa mengejar. Tidak, kakak perempuanku bukan sampah, dia pasti akan kembali dan menghajar kalian. Habis-habisan. Dengan dia? Kakak perempuanku pasti akan menjadi sangat kuat, lebih kuat dari kepalamu yang seperti babi ini. Kamu berani memanggilku babi? Orang, hajar dia sampai babak belur. Nona, tuan muda ada di sana. Qiwan Feng, kenapa kamu datang? Ah, Kakak. Wah, Qiwan Feng datang. Ada apa? Kamu juga mau minum air ajaib? kurang ajar, berani menghina Nona. Sudah lama aku tidak bertemu orang yang ingin mati seperti ini. Ah. Aduh, barang berharganya aku.
Aduh, Tuan Muda. Kak, aku tahu kamu akan datang. Dengan awan pelangi untuk menjemputku. Ternyata hati kaca 7 warna. Katanya adik dari pemilik asli ini bodoh. Sebenarnya tidak, hanya hatinya terlalu bersih dan jernih. Tidak punya kelicikan, biasa disebut kurang akal. Kide. Longdong Kiang, kakak datang terlambat. Namanya memang agak panjang. Nona, kamu tidak apa-apa? Qian Feng, berani-beraninya kamu membuat keributan di kediaman keluarga Qi. Kak, kamu sudah menembus alam baru? Ya, adik, kakak datang hari ini. Untuk mengajarkanmu sebuah prinsip. Kakak ketahuan, aku akan ingat. Orang bijak berkata, jika dia menghormatiku sedikit, aku akan musnahkan seluruh keluarganya. Hah, Kak, sepertinya kita juga termasuk dalam seluruh keluarga itu, kan? aduh, Tuan Muda, kamu bodoh ya? Kuo apa aku salah? Diam. Qian Feng, beraninya kamu. Alammu ini, bahkan aku tidak bisa melihatnya. Jangan-jangan. Belum stabil ya? Stabil atau tidak, coba saja tahu. Kenapa cambuk awan petirku ada di tanganmu? Orang yang menyerangku malam itu adalah kamu. Bodoh, baru sadar sekarang. Qian Feng, aku akan membunuhmu. Tangkap Sabei, dia mau melapor. Cui Kuo, jangan lupa, aku bisa bela diri. Meski aku tidak bisa bela diri, aku tidak takut mati. Oh. Bagaimana mungkin kamu bisa menghindar? Aku pelayan Nona, tidak bol terlalu buruk. Ayo, kita selesaikan semua dendam lama dan baru, ya? Oh. Aku datang lagi. Qian Feng, kekuatanmu. Bodoh, tidak bisakah kamu lebih keras? Oh. Qian Feng, ini senjataku. Kamu pakai senjataku untuk melawanku? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Ayo, aku datang lagi. Oh. Kamu. Tian Di Shen Huang. Para Tuan. Oh. Tian Di Shen Huang Para Tuan. Kamu, dengan waktu kamu baca mantra, orang sudah lari 2 li. Iswemen. Oh. Nona tolong aku, berani minta tolong, siap dipukul. Cui Kuo jadi sangat berbeda. Qian Feng, kamu sudah tamat. Tunggu kakakku datang, itu saat kematianmu. Bagus, tidak perlu aku cari satu persatu. Kiswemen, kamu benar-benar pengecut. Kamu mau apa? Oh. Lepaskan aku. Xiao Zheng, kamu pergi lihat apa yang terjadi. Ayah sedang dalam momen kritis mencapai level 6. Ini sinyal Suemen. Tidak baik, dia dalam masalah. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan, dulu kamu memperlakukanku seperti ini. Apa yang kamu lakukan saat aku memohon padamu?
Siapa yang mengizinkanmu menyentuh baju baruku? Suemen. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Lepaskan aku. Lepaskan kamu? Mimpi. Ah. Nona sudah mati. Aku akan membangunkannya. Kakak, aku. Baik. Kak, aku tidak bisa. Tuan muda, kamu makan apa? Mereka memberiku banyak kacang babi. Tuan muda, kamu hebat. Kentutmu bisa menghidupkan orang mati. Apa yang kalian lakukan padaku? Asal tidak mati saja. Apa yang kamu lakukan pada kami sebelumnya, satu persatu. Aku akan membalasnya padamu. Kalian berdua, makan di keluarga Qi, tinggal di keluarga Qi. Tapi tidak punya kemampuan bela diri sama sekali. Tidak pantas menjadi anak ayah. Keluarkan kalian, semua dikeluarkan. Makan di keluarga Qi, tinggal di keluarga Qi. Jangan lupa, keluarga Qi sebelumnya bermarga Feng. Keluarga Qi ini adalah keluarga ibuku. Adalah Qi Jianren. Menikahi ibumu yang selir, setelah membunuh ibuku. Baru mengubah marga Feng menjadi Qi. Itu juga salah ibumu sendiri. Ah. Wajahku? Kamu, anak selir, menghina aku, putri Sulungsah. Dan menghina adikku, putra Sulungsah, benar-benar kurang ajar. Sudahlah, hari ini keluarga Qi akan berganti nama. Qi Wanfeng. Kakak, tolong aku. Menggeng ke Shueman. Cari mati. Kakak sudah level 4. Kamu pasti mati. Tertawa. Kenapa tidak tertawa? Memang tidak suka tertawa? Tertawa? Kenapa tidak tertawa? Memang tidak suka tertawa? Tidak mungkin. Kamu sudah masuk level? Lama tidak bertemu, masih sampah seperti ini? Cari mati. Kakak, Level apa sebenarnya kamu? Tidak mungkin, dia seorang sampah. Hanya beberapa bulan tidak bertemu, bagaimana bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti ini? Aku hanya seorang sampah biasa. Bagaimana? Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, seorang sampah. 10.000 dan kembali. Suka pedang ya? Aku juga punya satu pedang. Tidak tahu apakah kamu bisa tahan. kakak, bagaimana caranya agar kakak melepaskan kakakku? Tunduk. Atau mati. Asalkan kakak melepaskan kakakku, aku akan tunduk. Ayah berhasil mencapai level 6. Wah, ada fenomena langit yang aneh. Luar biasa. Bukankah seharusnya ada yang menerobos keluarga Qi ini? Sangat mungkin. Jenderal, itu arah keluarga Qi. Qi Jianren menerobos. Jangan-jangan Tuan Qi ada masalah? Ayo ke kediaman keluarga Qi. Sepertinya ada anggota keluarga Qi yang mencapai level 6. Pancheron. Kami menemukan wanita yang Anda sebutkan. Siapa? Keluarga Qi di selatan kota, yang paling tidak disukai oleh keluarga Qi. Putri yang tidak berguna, Qi Wanfeng. Tidak berguna? Mungkin di dunia ini hanya sedikit yang bisa menandinginya. Sangat sedikit. Ini, kepala keluarga Qi, Qi Jianren, mencapai level 6, membawa fenomena aneh. Qi Wanfeng. Jangan-jangan Qi Jianren bisa membunuhnya dengan satu serangan. Pangeran mau pergi kemana? Bawa pasukan terbaik ke keluarga Qi. Ayah mencapai level 6. Itu sama dengan guru. Qi Wanfeng, ayah sudah level 6, aku sarankan kamu menyerah. Nona, tingkat tertinggi saat ini adalah level 7. Kekuatan level 6 tidak boleh diremehkan. Kakak,
Nanti saat bertarung, kamu lari dulu, aku yang menahan ayah. Chiwan Feng. Aya akan Cedra Kelur, lepaskan kakak ke sekarang. Kalau tidak, begitu Aya Kelur, kamu. Bunuh. Kakak. Kakak, bangunlah, kakak. Zheng Yar. Qian Feng, aku akan membunuhmu. Kamu berani memukulku? Lebih dari itu. Ebyo. Saat aku berusia 7 tahun, kamu justru menyerangnya saat dia paling lemah. Bawa orang masuk dan bunuh dia. Ebyo. AO. Siapa kamu? Siapa aku? Aku adalah istri baru Qi Jianren. Serang bersama? Tidak mungkin. Aku ingin bertemu Qi Jianren. Aku ingin menemuinya. Mimpi kalau ingin bertemu. Aku akan biarkan putrimu dan putramu hidup sengsara. Menjadi pelayan anak-anakku, pelayan seumur hidup. Membiarkanmu mati begitu saja. Terlalu murah untukmu. Ternyata, ibu dibunuh oleh mereka. Ibu, bangunlah. Ebyo. Ibu, jangan menakutiku. Shueman. Untukku. Dan kakakmu, balas dendam. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Qi? Tuan. Wan Li. Wan Li. Ebyo. Ayah. Kakak juga sudah meninggal. Siapa? Siapa yang berani melukai anakku? Hei, buta ya? Aku kan berdiri di sini. Qian Feng, kau berani melukai kakakmu? Dan melukai ibumu? Kakakku? Ibuku? Mereka pantas? Aku tidak tahu dari mana kau belajar sedikit kemampuan. Tapi di hadapanku, itu tidak ada artinya. Sekarang, kau perlu minta maaf dan bunuh diri. Mungkin aku akan pertimbangkan memberimu mayat utuh. Kalau tidak Anak durhaka, aku ayahmu. Ayah. Kau pantas? Mengingat kau ayahku, maka aku akan mengantarmu bertemu nenek buyutmu. Sangat sombong. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Hati-hati, kakak. Qi Jianren ini cukup kuat. Pangeran, mengapa Anda di sini? Aku hanya mencari seseorang. Lalu mengapa jenderal ada di sini? Aku juga mencari seseorang. Qian Feng. Nona, tunggu sebentar. Kau lari dulu. Cui Kuo akan menahan mereka. Kakak, kamu dan Cui Kuo pergi dulu. Kalau aku mati, aku akan datang mencarimu. Qian Feng, aku panggil namamu. Kamu berani menjawab? Kakek ada di sini. Kakak. Hahaha. Ini adalah senjata sakti yang kubawa. Begitu masuk, meski jadi lalat pun takkan bisa keluar. Ayah, dia benar-benar tidak bisa keluar? Tentu saja, hanya butuh 3 jam. Dia akan berubah menjadi genangan darah. Hahaha, kakak. Lepaskan Nona muda. Gui Guo. Chida Long Dong Chong. Menentiku, kenapa kamu datang? Di mana Qian Feng? Pangeran, kamu akhirnya datang menemuiku. Di mana Qian Feng? Kamu mencari Qian Feng, Pangeran? Jenderal, Nona muda dimasukkan ke dalam kertas emas. Ternyata senjata sakti, tak kusangka. Qi Jianren ini masih punya barang bagus.
Begitu masuk ke sini, selama aku tidak melepaskannya, hanya ada satu akhir baginya, mati. Kau benar-benar tua bangka, berani bicara sombong. Kalau begitu, aku akan lihat hari ini aku mati atau tidak. Besar. Lebih besar. Besar. Keluarkan dia, Tian Sheng. Bukan maksudku menegur, tapi sebelumnya kau meremehkan putriku. Sekarang kenapa mau menyelamatkannya? Bukankah kau suka dengan yang di sampingmu itu? Sialan, Qiwan Feng. Kamu jelas-jelas istri orang. Bagaimana bisa menggoda pangeran? ITU dulu, sipat lepaskan Tuan kami. Tuan. Apa ini kebiasaan aneh keluarga jenderal? Hahaha Tuan, kalian gila ya? Seorang pecundang yang hanya mengandalkan sedikit kemampuan. Bisa jadi tuan kalian. Lu Qiansheng. Aku salah menilaimu, Qi Jianren. Jangan banyak bicara, buka kertas emas dan keluarkan dia. Lu Tiansheng, kau memang jenderal. Tapi aku sekarang adalah petarung level 6. Kalau ditambah dengan pangeran? Bagaimana kaki Wen Yao bisa sembuh? Sebelum cacat, dia hampir mencapai tingkat 7. Sekarang tidak mungkin pulih kan, pangeran? Apakah kamu juga punya hubungan dengan si anak durhaka ini? Ada perasaan? Mungkinkah? Mungkinkah obat yang kuberi malam itu malah menguntungkan Qiwan Feng? Kau? Pangeran, bukan aku. Bagus. Aku kira ini. Obat dari Qiwan Feng, ternyata dia. Aku sudah menyalahkan Qiwan Feng. Minggir. Serahkan Qiwan Feng. Pangeran, jenderal, kalian lihat sendiri. Istri dan anakku tewas di tangan si anak durhaka ini. Ingin ku bebaskan? Tidak mungkin. Ayah, lepaskan kakakku. Diam, kau anak durhaka. Kilyargachi. Tidak butuh sampah sepertimu. Benar, hari ini adalah hari kematian Qiwan Feng. Masih mau kami bebaskan? Mimpi. Hahaha. Mimpi. Ayah, hari ini kita akan mencairkannya. Baik. Berhenti. Lu Tiansheng, dulu kau setara denganku. Aku masih waspada, tapi sekarang aku sudah mencapai tingkat 6. Minggir. Ada, Meiju. Kalau pangeran tidak menghormatiku, maka aku tidak perlu menghormatimu lagi. Pangeran, tingkatmu turun banyak ya. Membunuhmu? Masih lebih dari cukup. Loku, masih berani bicara besar. Hari ini akan kutunjukkan bagaimana Qiwan Feng mati. Semua mundur. Kenapa? Cekat? Anak durhaka. Hari ini adalah hari kematianmu. Mimpi kali. Ayah, hari-hari. Besi tua ini diberikan padaku pun aku tidak mau. Nona, kau tidak apa-apa? Yani, kau datang untuk menyelamatkanku? Aku bukan Tiani. Iya, kamu Yuan Yao kan? Memalukan jadi perempuan. Baiklah. Kalau gitu, mau tidak aku beritahu semua orang? Sebenarnya, di bokongmu. Jenderal melihat mantan istrinya dan kekasih barunya bermesraan begitu, rasanya bagaimana? Rasanya ingin memotong gajimu 80 tahun, Jenderal jangan. Tidak mungkin, senjata pusaka ini diberikan khusus oleh guru Suemen. Untukku, kok bisa mudah hancur begini? Bahkan lembaran emas pun tidak bisa mengurung Qiwan Feng. Ayah benar-benar bisa mengalahkannya? Tidak bisa, aku harus cari guru. Barang jelek itu, cuma kamu yang anggap berharga. Sudah diam, ayo, yang punya dendam balas dendam, yang punya sakit hati balas sakit hati. Walaupun kamu keluar, hari ini kamu pasti mati. Qi Jianren ini kan tingkat 6? Kok masih takut sama batu bata? Nona Pan, kamu lupa lagi batu bata ini. Bagaimana membuatku dan Jenderal takluk? Anak durhaka. Kalau berani ganti senjata, bawa bata-bata teras memelukan. Baiklah. Ternyata kamu suka yang ini ya? Tunggu.
Kamu ganti balik. Sudah terlambat. Lori. Mau makan kuaci? Kasih aku beberapa. Kamu lari. Kamu lari kemana? Ini baru seberapa, bukannya kamu bilang. Hari ini adalah hari kematianku? Jangan kira aku tidak bisa mengalahkanmu. Aku cuma tidak mau berurusan denganmu. HMPH, Kijian Ren. Kamu benar-benar pantas dengan namamu. Benar-benar orang jahat, latihan apa tidak bisa, harusnya latihan pedang. Pedang atas tidak dilatih, malah latihan pedang bawah, HMPH. Aduh. Jangan pukul muka. Pergi sana. Aduh. Mutiara jiwa. Aku tidak mau masuk mutiara jiwa. Tidak. Nona. Kak, apakah kita terlalu kejam? Jika aku tidak tegas, mereka pasti akan membuat masalah di kemudian hari. Lihatlah. Kiswemen kabur lagi. Mungkin. Dia pergi meminta bantuan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pemilik sebelumnya, lihatlah. Aku sudah membalaskan dendamu dan ibumu. Pergi. Hancurkan papan nama keluarga Qi. Ganti dengan keluarga Feng. Baik. Guru. Shweman. Bukankah guru sudah bilang, kamu tidak boleh menemuiku? Guru. Shweman, kenapa lukamu parah sekali? Guru, ibuku. Dan kakakku sudah meninggal. Aku juga terluka parah. Siapa? Siapa yang berani melakukan ini? Chiwon. Feng. Chi Wan Feng. Berhenti. Hei, Kamu lagi. kamu tahu. Kita kenal waktu kecil. Kamu di rumahmu. Aku di rumahku. Berhenti. Tidak menyangka kamu punya kebiasaan mengintip pria mandi. Aduh, aku. Oh, siapa lagi kalau bukan musuh bebuyutanku? Kenapa? Sejak kapan punya kebiasaan mengintip pria mandi? Ini. Siapa yang mengintip kamu mandi? Kalimat ini. Sepertinya pernah kuucapkan di mana. Kamu ingat? Kita dulu kenal. Tidak tahu kenapa. Tianyi berinkarnasi ke dunia kecil ini. Tapi ini kesempatanku untuk membalas dendam. Biar dia selalu menentangku. Aku akan mempermainkannya. Ku iku o. Lihat apa? SSST. Kemampuan Nona berbohong sungguh mengerikan. Hasil apa? Cepat katakan. Jangan asal bicara. Dulu sekali, kau mencintaiku sampai tak bisa lepas. Jika aku sedikit saja melihat orang lain, kau akan cemas lama, sedih lama. Sudahlah. Mungkin kita memang hanya orang asing yang lewat. Biarkan aku memelukmu untuk terakhir kali. Sebagai penutup dari takdir kita. Aneh, kenapa hatiku benar-benar sakit? Jangan-jangan ini benar? Cepat pegang. Pegang lagi biar balik modal. Nanti mungkin tidak ada kesempatan lagi. Wah, lihat ototnya bagus sekali. Nona, Burak. Ada apa? Nona Qi, di mana pangeran? Kaisar sakit parah, memanggil pangeran ke istana. Baik. Kalian berdua keluar, aku akan memanggilnya. Pandren. Di mana Nona saya? Sudahlah, ini aku. Dia pingsan di dalam, ayo. Ayo, bawa aku melihat istana dunia ini. Begini boleh tidak? Ah, Kenapa tidak? Ayo. ayo.
Guru negara. Kepala hamba sakit. Hati juga tidak enak. Jangan-jangan tidak ada cara lain? Yuan Yao, dia kan saudara hamba sendiri. Paduka, hamba juga tidak ingin pangeran celaka. Tapi hanya hati pangeran yang bisa ditukar agar penyakit Paduka sembuh. Guru negara. Paduka ingin ganti hati, tapi ganti hati sejak dulu tidak pernah terdengar. Benar, selain hati pangeran, tidak bisa yang lain? Paduka, pikirkan baik-baik. Ganti hati belum pernah terdengar. Paduka. Hormat pada permaisuri. Permaisuri datang. Penasihat kerajaan. Ini adalah masalah yang sangat serius. Bahkan tabib istana belum pernah mendengar metode ini. Penyakit jantung kaisar semakin parah. Apakah Anda benar-benar yakin? Yang mulia ratu, tenang saja. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya hamba melakukan transplantasi jantung. Xiaoqi. Mei Sukla. Guru. Yang mulia kaisar dan ratu, silakan lihat. Yang mulia ratu. Guru hamba punya cara untuk menghidupkan kembali kedua kelinci ini. Tidak mungkin. Jika benar-benar hidup kembali, metode ini bisa menyelamatkan banyak orang. Aduh. Kelinci yang sudah mati ternyata masih hidup. Teknik menghidupkan kembali ini, dia menggunakannya dengan cukup lancar. Tak disangka di istana ini masih ada kelinci. Pangeran Permaisuri. Anda datang. Kaisar memanggilku, tentu aku harus datang. Berikan kursi. Ternyata, bahkan pelayan mengikuti di samping pangeran. Wanita Qiwan Feng itu pasti sudah masuk ke kediaman pangeran. Pangeran, kalau Anda tidak berbaik hati, jangan salahkan aku. Tidak tahu, apa yang Kaisar panggil aku kali ini? Aku ingin Yuan Yao memberikan jantungnya untukku. Mungkin tidak akan setuju, kan? Kaisar, biarkan penasihat kerajaan yang menjelaskan. Penasihat kerajaan, Anda yang jelaskan. Pangeran, Kaisar, belakangan ini kesehatannya semakin memburuk. Anda tahu itu. Lalu, kaki belakangan sudah sembuh, jadi sering ingin banyak bergerak. Jangan tersinggung, lanjutkan. Penyakit jantung Kaisar. Hamba punya cara untuk menyembuhkannya. TAPI. Membutuhkan pangeran. Jantung yang ada di dada Anda. Hanya ini? Pangeran Permaisuri. Kau dengar jelas apa yang Kaisar inginkan? Paduka. Pangeran Permaisuri peduli pada negara. Kini kau adalah Kaisar. Kaisar jatuh sakit. Pasti dia juga ingin membantu meringankan beban. Pangeran Permaisuri ini gila. Mungkin dia tidak dengar jelas. Pangeran, yang mereka minta adalah jantung. Bagaimana bisa diberikan? Benar, jika diberikan, Pangeran, bukankah kau akan mati? Pangeran Permaisuri, kau tenang saja. Pendeta kerajaan bilang, ganti jantung tidak akan mati. Kini Kaisar terkena penyakit. Kau sebagai menteri pasti juga ingin membantunya, bukan? Perkataan kalian sangat muluk. Pangeran Permaisuri, kau. Aku hampir mati. Kau masih tidak izinkan aku bicara? Baiklah, katakanlah apa yang ingin kau ucapkan. Minta jantung. Harus punyaku? Benar. Harus dari orang yang memiliki hubungan darah dengan Kaisar. Lalu pangeran muda sekarang tidak bisa? Tidak boleh. Anak-anak masih kecil,
Mana bisa. Permaisuri. Ternyata kau juga tidak terlalu peduli pada kaisar. Paduka, bukan hamba tidak mau. Tapi anak-anak masih kecil. Aku, Ah, Permaisuri. Aku tidak menyalahkanmu. Pangeran Permaisuri, kau ingin memecah belah hubunganku dengan Permaisuri? Tidak berani. Humph. Aku ingat kau adalah saudaraku, jadi aku tidak akan menyalahkanmu. Jika ada lagi next time, aku tidak akan memaafkan. Paduka, jangan marah pada Pangeran Permaisuri. Pangeran Permaisuri, jantung anak kecil. Tidak cocok dengan jantung kaisar, kau adalah kandidat terbaik. Aku rasa, Pangeran Permaisuri juga tidak ingin melihat kaisar terjadi masalah. Menarik, penasehat kerajaan ini datang dengan penuh amarah. Baik. Mau hati ya. Pengawal. Bawakan piring. Yuan Yao begitu mudah menyetujui. Sepertinya adikku ini masih mengkhawatirkan aku. Xiao Qi, ambilkan piring. jangan. Pangeran, itu kan hati. Orang tidak bisa hidup tanpa hati. Tidak apa. Mau hati boleh. Tapi, hati yang mana yang penasehat inginkan? Baginda, Pangeran Perdana Menteri ini sudah gila. Pangeran Perdana Menteri, jika kau tidak mau. Baginda, jika hamba tidak mau. Apakah Baginda akan membebaskan hamba? Baginda, pasti ada cara lain. Tidak perlu Pangeran Perdana Menteri mengorbankan nyawa. Benar Baginda. Pangeran Perdana Menteri rajin melayani rakyat, tidak pantas mati. Kakap, apakah aku ingin dia mati? Meski kaisar ini agak bodoh, tapi para menteri ini tidak buruk. Setidaknya mereka mengerti. Pangeran Perdana Menteri, apa maksudmu sebenarnya? Yang kuinginkan adalah hatimu yang hitam itu. Hati hitam? Baik, hati hitamnya. Aku akan muntahkan dan cari. Ah, Aduh. Ini bukan yang hitam. Guru, ini. coba lihat lagi. Yang ini juga tidak hitam. Semua hatiku ada di sini. Bagaimana kalau aku carikan untukmu? Yang ini, hati baik yang suka menolong. Yang ini, hati suci yang penuh belas kasihan. Yang ini, hati cinta yang jatuh cinta. Yang ini, hati tulus yang penuh semangat. Dan yang terakhir ini, adalah hati tegas yang tak ragu. Semuanya hati yang baik. Hanya tidak ada yang kau inginkan. Hati hitam. Ah. Kau, bukan Pangeran Perdana Menteri. Siapa kau sebenarnya? Kau kan mau membunuhku? Masih belum tahu siapa aku? Baginda. Raja muda sudah gila. Cepat suruh orang menangkapnya. Para pengawal, tangkap. Baginda, bukankah Baginda ingin tahu mengapa kepala Baginda sakit? Bukankah Baginda ingin tahu mengapa? Penyakit Baginda tak bisa disembuhkan? Semua ini ulah guru negara. APA. Omong kosong. Baginda, guruku ini setia sekali. Mustahil dia melakukan hal durhaka seperti ini. Wah, kok bisa perempuan? Perempuan. Guru negara, mengapa muridmu seorang perempuan?
Guru negara, cepat mengaku yang sebenarnya. Bagus. Ternyata kau, Cishweman. Aku tahu. Pandran. Guru Cishweman adalah guru negara. Setelah dia kabur, dia datang mencari guru negara. Berkelahi laki-laki, dasar ide bagus. Baginda. Perempuan ini penakut dan jahat, sudah banyak berbuat salah. Aku sedang mengejarnya. Tak disangka dia malah bersembunyi di istana. Dan dia adalah murid langsung guru negara. Guru negara. Baginda, murid durhaka ini tidak sebengal seperti yang dikatakan Raja Muda. Ampun Baginda. Ini benar-benar fitnah besar. Kalau memang fitnah, mengapa kau dan gurumu bekerja sama? Untuk mengambil hatiku? Penyakit Baginda. Jelas-jelas ulah kalian berdua. Omong kosong. Baginda. Hamba sudah mengabdi selama bertahun-tahun. Menyelesaikan banyak perselisihan untuk kerajaan. Masakan. Baginda masih tidak percaya pada kesisian hamba? Kesetiaan? Kau hanya ingin menjadi kaisar sendiri. Raja Muda. Kau bilang penyakitku. Semua perbuatan guru negara. Apa kau punya bukti? Tentu. Apa ini? Guru negara kenal? Mutiara kejujuran. Jika ada yang berbohong, mutiara ini akan berubah menjadi hitam. Guru negara, karena kau bilang dirimu sangat setia. Bagaimana kalau? Tidak. Ada yang tidak beres. Yuan Yao tidak mungkin memiliki begitu banyak harta. Orang di depan ini. Bukan Yuan Yao. Hahaha, ayo coba. Bagaimana kalau Pangeran Perdana Menteri yang mencoba dulu? Baiklah, tanyakan. Apakah kau Pangeran Perdana Menteri Yuan Yao? HMPH, orang tua, tidak terlalu bodoh juga. Bukan. Kau bukan adik kaisarku. Siapa sebenarnya kau? Kaisar. Adikmu di sini. Apalagi yang niara? Jika ini terus berlanjut, aku juga butuh ganti hati. Chiwan Fong, ITU kau? Bodoh, sembunyi saja tidak bisa. Setidaknya pakai topeng wajah. Dan menipuku dengan baik. Kaisar, ini adalah adikku. Tunangan yang belum dinikahi. Pangeran, mengapa? Pangeran Perdana Menteri, ini istana kaisar. Tidak boleh sembarangan. Bagus. Adikku, kau melewati batas. Kaisar, kejadian hari ini. Sengaja kulakukan. Aku sudah lama menemukan. Pendeta negara bersekongkol dengan asing dan memberi racun pada kaisar. Selama ini, aku bersusah payah mengumpulkan bukti. Ini adalah bukti pendeta negara bersekongkol dengan asing. Dan ini adalah bukti pendeta negara meracuni kaisar. Tidak mungkin. Aku melakukan ini dengan sangat rahasia. Beijinggan, Pendeta Negara. Aku memperlakukanmu dengan baik, kau malah ingin merebut tahta. Lalu bagaimana? Pendeta negara, jangan keterlaluan. Ini kejahatan yang pantas dihukum mati. Cepat tangkap Pendeta negara. Tangkap dia. Beresik. Kuo-kuo. Kaisar, hati-hati. Guru, bunuh mereka semua. Maka negara Dayan akan jadi milikmu. Barony kau. Awalnya menurut rencanaku, dalam sebulan kau akan mati. Tak Kizangka bertemu dengan Qiwan Feng dan Yuan Yao, dua orang yang menyebalkan ini, sungguh memuakkan. Saudaraku, aku menyesal telah mengecewakanmu. Baginda, jangan bicarakan itu sekarang.
Yang paling penting sekarang adalah menangkap pemberontak. Hanya dengan kalian berani menangkapku? Permaisuri, tunggu apa lagi? Baginda. Maafkan aku. Aku juga terpaksa. Baginda, Nona, bagaimana bisa seperti ini? Jangan buru-buru. Biasanya penjahat sebelum mati akan mengaku semua perbuatannya. Kaisar Bajingan, kalau bukan karena kau. Aku sudah lama hidup bahagia dengan permaisuri, kau. Yang memisahkan kami. Haoyan, jangan lanjutkan, Nona. Kau sungguh luar biasa. Baginda. Maaf, selama ini aku tahu kau sangat baik padaku, tapi aku benar-benar terpaksa. Jangan-jangan pangeran muda sekarang bukan anak Baginda? Pangeran. Kaisar Bajingan. Pangeran adalah anakku. Pergi. Lu Er. Pergi sekarang. Sudah lari 2 kali. Mau lari untuk ketiga kalinya? Guru, hati-hati. Sampah. Jangan kejar musuh yang sudah kalah. Kakak Kaisar. Saudaraku, sebenarnya aku selalu tidak bisa menandingimu. Kakak, jangan bicarakan itu. Tabib, panggil tabib. Sudah tidak berguna, lukaku sangat dalam, tidak ada obatnya. Tapi kerajaan ini masih membutuhkanmu untuk memimpin. Aku umumkan, mulai hari ini, Yuan Yao menjadi kaisar baru Dayan. Kakak Kaisar. Denganmu menemaniku, aku tidak merasa kesepian. Kakak Kaisar. Panjang umur yang mulia, panjang umur, panjang umur. Datanglah seseorang. Lu Haoyan dicari di mana-mana. Hidup atau mati, dia harus ditemukan. Baik, Guru tidak akan meninggalkanku. Kuo-kuo, katakan jika seseorang meninggalkan muridnya, apakah dia akan kembali? Dia bukan orang bodoh. Guru akan kembali menjemputku, pasti. Kiswemen, kamu masih belum mengerti? Yang diperhatikan oleh penasihat negara anjing itu hanya dia sendiri. Ah tidak. Mungkin ratu juga dapat satu tempat. Tapi kamu, pasti bukan pilihannya. Tidak seperti itu, Nona. Beberapa orang memang seperti itu. Keras kepala. Aku punya satu pertanyaan. Selalu ingin bertanya padamu. Jika tidak ditanyakan, aku akan mati tanpa penutupan. Sebagai orang yang akan mati, aku akan memenuhi permintaanmu. Tanyalah. Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi sangat hebat? Apakah mendapat kesempatan besar? Atau memperoleh kekuatan besar? Qiwan Feng yang asli sudah mati. Secara harfiah, Qiwan Feng mati. Begitu rupanya. Orang di depan mata ini bukan Qiwan Feng. Qiwan Feng yang asli sudah lama mati. Aku kalah dari hanya seorang pendatang. Aku tidak kalah. keras kepala. Aku Kiswemen adalah putri langit.
Aku masuk tingkat 8 pada usia 8 tahun, 3 tingkat pada usia 13 tahun. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang seperti kamu yang tidak berguna? Tahukah kamu mengapa dia tidak masuk tingkat? Ibumu menekan dia dan kekuatan Ki Delong Dong Qiang. Ki Delong Dong Qiang memiliki 7 lubang hati kaca, suatu hari nanti tumbuh. Pasti akan menjadi yang terbaik di dunia, sedangkan kamu hanyalah segenggam tanah. Kamu bohong, kamu sengaja memprovokasiku. Aku tidak sudi berdebat dengan orang yang akan mati. Pokoknya aku tidak kalah, Nona. Kuo, kamu pergi. Tidak pergi, Nona selamanya adalah Nona Cui Kuo. Baik dulu, sekarang, maupun nanti. Nona Kisuemen terlahir dengan sikap sombong. Dia tidak tahan melihat orang lain lebih unggul darinya. Ini adalah takdir yang seharusnya dia miliki. Kaisar baru naik tahta, panjang umur kaisar, panjang umur, panjang umur. Panjang umur permaisuri, panjang umur, panjang umur. Bangunlah. Yang mulia, hamba memiliki laporan. Laporkan. 11 liau hari ini mulai bergerak dan ada ahli tingkat 5. Berkeliaran di luar kota. Hamba juga memiliki laporan. 11 liau mengerahkan pasukan di selatan. Dan ada ahli tingkat 6 yang menjaga. Tingkat 6. Bagaimana mereka bisa secepat ini? Ini tidak bisa dibiarkan. Ada apa? Aku curiga aku tertipu. Kau menyuruhku menjadi permaisurimu. Tapi sekarang kau duduk sementara aku berdiri. Kau bicara sementara aku mendengar. Permaisuri seperti ini tidak masuk akal. Hal yang lain. Nona, tidak boleh. Ini. Duduklah di sini. Yang mulia, Tidak Bowl. Perempuan mana boleh duduk di singgasana naga? Ini sungguh konyol. Ini adalah kejahatan yang pantas dihukum 9 generasi. Sudah. Yang mulia, jika perempuan ini duduk di singgasana naga, itu melawan hukum alam. Benar yang mulia, hamba bersedia mati untuk memperingatkan yang mulia. Aku menjadi kaisar bukan untuk menerima ancamanmu. Mau mati? Pengawal, seret dia keluar dan penggal. Baik. Yang mulia, hamba tiba-tiba merasa, pasti permaisuri sedang tidak enak badan. Sehingga perlu duduk, situasi ini, langit dan bumi bisa menjadi saksi. Bagus. Hubungan yang mulia dan permaisuri, kokoh seperti batu karang. Harmonis seperti alat musik. Orang-orang tua ini licik sekali. Sudah, bangunlah. Terima kasih yang mulia. Dari mana angin ini? Sepertinya ada yang tidak ingin kau naik tahta dengan lancar. Kaisar baru daya naik tahta, Pangeran 11 Liao Hilanju. Datang untuk memberi selamat, Pangeran 11 Liao. Jadi tangan tak APA, pasti untuk membuat keributan. Pangeran Hilanju. Aku ingat tidak pernah mengundangmu. Kaisar Dayan. Kali ini aku datang tanpa izin. Ini untuk memberikan hadiah istimewa kepada Kaisar. Bau ini adalah telur ular. Kaisar. Ini adalah 3 telur berharga yang kebetulan saya dapatkan. Di dalamnya ada makhluk suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Pasukan 11 Liao dan Dayan sedang dalam kebuntuan. Pangeran kami hanya ingin membuat taruhan dengan Kaisar. Benar, jika Kaisar menang, 3 telur berharga ini tidak hanya akan diberikan kepada Kaisar, 11 Liao juga akan menyerahkan 3 kota. Pasti ada tipu muslihat, 11 Liao tidak mungkin baik hati. Benar, Hilanju ini masih muda. Tapi licik sekali. Nona, kamu bisa mengenali itu apa? Telur ular, bahkan telur ular piton, sudah memiliki kecerdasan. Mungkin sebentar lagi ular itu akan mengejar sampai ke istana. Mereka benar-benar layak dihukum. Kuozi, lihat siapa orang yang memakai topeng itu? Dia adalah
hanya memakai setengah topeng, pikir orang lain. Tidak akan mengenalinya, bodoh seperti itu. Lihat nanti aku akan memukulinya sampai gigi-giginya rontok. Kaisar, berani atau tidak? Apa yang tidak berani? Baik, 3 babak. Babak pertama ujian sastra. Ini adalah ahli puisi kami. Guozi. Siapa dia? Namanya Sheng Xuan, terkenal dengan puisi-puisinya. Dia juga seorang peramal. Hanya karena nama Shenzhuan. Pikir dia benar-benar peramal. Permaisuri, apakah Anda harus menghormati saya? Tidak bisa menghormati, saya kurang ajar. Kamu, Sheng Xuan, jangan banyak bicara, pergilah. Kambing mendaki gunung, tanduk kambing menyentuh gunung, Kaisar Dayan. Pasangan kata ini sederhana, bukan? Siapa dari pejabat sastra yang akan menjawab? Bahkan pada saat perobatan Kaisar baru, mereka membawa orang untuk memaksa. Jelas-jelas mencari masalah. Tapi pasangan kata ini sangat sulit. Hei, jika kamu tidak bisa menjawab, kota paling barat itu akan diberikan kepada 11 liau, rusa minum embun. Embun, tidak menyangka Dayan yang besar ini. Bahkan tidak bisa menjawab pasangan kata yang sudah aku ketahui sejak usia 5 tahun. Sungguh, hahaha, Kaisar, sepertinya babak pertama. Kalian kalah. Tunggu. Pasangan kata yang sederhana ini, aku lebih muda sedikit darimu. 3 tahun sudah bisa menjawab semua pasangan kata di seluruh suku, HMPH. Paman-paman dan paman-paman itu pergi ke dunia lain untuk bertapa. Tetapi membawa kembali berbagai macam buku. Ada satu yang bikin pusing, 300 puisi tang. Dan ribuan teka-teki silang. Permaisuri, kalau kau memang hebat, coba jawab teka-teki ini. Kerbau masuk air, air tak tenggelamkan pinggang kerbau. Hebat. Hebat sekali, Baginda. Dia menjawab dengan sempurna, pasti ini kebetulan. Seri, ronde pertama seri. Hei, Pangeran Hilanju. Bagaimana bisa dianggap seri? Ada pepatah mengatakan, datang tanpa balas bukanlah sopan santun. Sekarang kami juga punya teka-teki, mau coba jawab? Baik, aku terima tantanganmu, silakan. Buka mulut langsung tertawa, tertawa masa lalu dan sekarang, semua hal hanya dijadikan bahan tertawa. Bagaimana kamu akan menjawab pasangan kalimat ini? Menggunakan teka-teki untuk menyindir maksud didali. Sangat bagus, tapi teka-teki ini bahkan aku pun tak bisa memikirkannya. Bagaimana menjawabnya? Permaisuri benar-benar hebat. Aku tadi tidak percaya pada permaisuri, sanggup keterlaluan. Sheng Xuan, cepat jawab. Pangeran, jangan-jangan kalian tidak bisa menjawab teka-teki permaisuri kami? Aku jawab, permaisuri kami cantik dan pintar. Bukan hanya cantik dan pintar, tapi juga bisa mengalahkan sarjana dan jenderal. Wajar kalian tidak bisa menjawab, haha. Sheng Xuan, katakanlah. Pangeran, aku tidak bisa menjawab, terlalu sulit. Aku bahkan curiga ini bukan teka-teki yang bisa dijawab, ini teka-teki mati. Permaisuri, penasihatku tidak bisa menjawab. Tapi kami curiga ini teka-teki mati. Jika kau bisa menjawab, aku janji akan menyerahkan 1 kota. Perut besar bisa menampung. Menampung langit dan bumi, apa yang tidak bisa ditampung untuk diri sendiri? Bagus. Sungguh hebat, perut besar bisa menampung. Pangeran Hilanju, apa kau sudah menyerah? Ayo lanjutkan dengan puisi. Kami sering di perbatasan, mari buat puisi tentang perbatasan, langsung sekarang. Siapa yang lebih banyak dan lebih bagus, dialah pemenangnya. Di depan puncak Huile, pasir seperti salju. Di luar kota Shouxiang, bulan seperti embun, tak tahu dari mana suara seruling buluh. Semalam para prajurit merindukan kampung halaman, aku seolah melihat salju di mana-mana. Semua orang meniap seriling yang menyedihkan. Setiap prajurit memandang ke arah kampung halaman. Hebat. Sungai kuning jauh di antara awan putih, sebuah kota terpencil di antara gunung yang tinggi. Seruling Kiang tak perlu mengeluh tentang pohon willow, angin musim semi tak sampai ke gerbang Yumen. Bagus. Penyujuh langkah pun tak sehebat ini. Mari kita ambil kertas dan pena. Siapa yang bisa membuat puisi lebih banyak, dialah pemenangnya. Setuju? Baik. Kertasnya.
Memandang ke jemur Kampung Halaman, Jalan Teresa Panjang. Lengan basah oleh air mata, tak kering juga. Bertemu di atas kuda, tak ada kertas dan pena. Tolong sampaikan kabar bahwa aku baik-baik saja. Angin utara menerpa tanah, rumput putih patah. Di negeri asing bulan Agustus, tiba-tiba turun salju. Seperti dalam satu malam, angin musim semi tiba. Ribuan pohon, bunga pir mekar. Bagus. Gurun pasir seperti Bulan purnama muncul dari Gunung Tian. Di antara awan yang luas. Angin panjang, ribuan mil, menerpa gerbang Yumen. Bagus. Musim gugur tiba di perbatasan, pemandangan. Pemandangan berbeda. Berbeda. Bulan gelap, angsa terbang tinggi. Pemimpin musuh lari di malam hari. Ingin mengejar dengan kavaleri ringan. Salju tebal menutupi pedang dan busur. Bagus, sangat bagus. Anggur-anggur lezat, cawan bercahaya. Ingin minum sambil mendengar pipa. Di atas kuda mendesak. Mabuk tidur di medan perang. Jangan menertawakanku. Sejak zaman dahulu berperang. Berapa orang yang kembali? Bagus, sungguh luar biasa. Awan panjang Qinghai, gunung salju gelap. Kota terpencil memandang jauh ke gerbang Yumen. Perang di pasir kuning, baju zirah tembus. Tak akan pulang sebelum menaklukkan Lowland. Bagus, sangat bagus, puisi yang indah. Bulan zaman Qin, gerbang zaman Han. Perjalanan panjang ribuan mil, orang belum kembali. Jika jenderal terbang dari Longcheng masih ada, tak akan membiarkan kuda musuh melintasi Yinshan. Bagus, puisi yang bagus. Aku tak bisa melawan. Sampah, terus menulis. Cepat lagi. Hei, kalian ini ada habisnya tidak? Jangan kurang ajar. Aku sudah menulis begitu banyak, masih belum menyerah. Mau dipukul? Camel, Pangeran. Kalah di level ini ya sudah. Masih ada aku di belakang. Aduh, siapa yang nyerang diam-diam? Aku di sini. Urusan besar lebih penting. Pertemuan pertama, permaisuri, kenapa begini? Nggak ada apa-apa. Cuma lihat orang yang bikin kesal. Aku nggak tahan, langsung aja. Camel, Nakal. Bicaralah. Apa yang mau diadu? adu tingkat ilmu bela diri. Oke, itu kamu yang maju. Atau si jagoan ini yang maju? Jagoan apa? Aku nggak jagoan. Loh, Aku yang maju. Biar aku saja. nggak usah. Aku yang maju. Aku nggak mau lawan cewek. Kebetulan, aku nggak suka sama kamu, pengen langsung gebuk. Aduh. Itu penasihat kerajaan. Penasihat kerajaan apaan? Peronan. Kebetulan, aku pikir kok mukanya familiar. Ternyata, buronan ya. Shi Wanfeng. Jangan kira aku minggir kemarin karena takut. Hari ini, kalian semua pasti mati. Banyak bacot. Kamu terlalu lambat. Lu, nggak apa-apa? Shi Wanfeng. Meski levelmu hampir sama denganku. Terus apa? Hari ini, semua yang ada di sini. Nggak ada yang selamat. Kok tiba-tiba cuaca berubah? Lihat itu apa?
Lindungi Kaisar. Hahaha, ibu ular akhirnya datang. Iya, akhirnya keluar. Qi Wanfeng. Ambil telurnya mau apa? Ibu ular sudah muncul. Hari ini, Dayan jadi milik 11 Liao. Hahaha, Itu naga terbang. telurnya ada di dia. Aku bukan yang ambil telurnya, ini dikembalikan. Nona. Tiani, Ibu ular serang. Berani kamu. Kaisar, kenapa rambutmu tiba-tiba memutih? Ular yang menunduk justru lebih membingungkan. Salam hormat, Junlong. Nona. Junlong. Kaisar ITU. Kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Siapa yang mencuri telurmu? Kamu bisa mencium baunya? Pergilah. Kalian pencuri telur. Mencuri saja tidak cukup. Bawa-bawa ke wilayah Junlong. Aku benar-benar kesal. Aku makan. Aku lahap. Akhirnya kutemukan kau. Tahukah kau, demi mencari dirimu, aku sudah menjelajahi langit, menyelami lautan, bahkan pergi ke neraka. Bertemu dengan Hei Bai Wuchang. Baru mereka tahu kemana kau pergi. Apakah kau punya banyak hal yang ingin kau katakan padaku? Tiani. Bisa berubah wujud? Wahai peri kecil balala. Nona, Kaisar ingin kau menghiburnya. Kenapa kau tidak punya selera romantis sama sekali? Tiani. Aku cuma mengintip kau mandi. Berani-beraninya kau membuatku bersumpah serapah. Bahkan membuatku tersambar petir sampai ke sini. Aduh, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Masih berani mengulanginya? Aku akan menarik striptease untukmu. Beneran nih? Sekarang juga.